Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini, akhir tahun 2022, kita akan memberikan sedikit rekomendasi buat teman-teman tentunya yang selalu mengikuti channel saya, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Kita akan memberikan rekomendasi hati-hati terbaik yang bisa Anda gunakan untuk Anda pergunakan untuk keperluan Anda sehari-hari. Meskipun ini ada beberapa HT yang mungkin tidak masuk di dalam rekomendasi ini, bukan berarti HT yang tidak masuk itu tidak bagus ya. Semuanya bagus. Cuman ada beberapa kategori yang memang saya buat sehingga HT ini menjadi HT yang bisa masuk di rekomendasi yang akan saya sampaikan nanti ya. Tapi sebelum kita buat rekomendasi untuk akhir tahun 2022 ini dan nanti bisa dipakai untuk 2023, maka kita akan minum kopi dulu ya. Kita minum kopi dulu, bismillah. Ya, alhamdulillah kita sudah minum kopi. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, teman-teman, jadi perkembangan HT itu tidak seperti HP. Kalau HP itu, wah, setiap minggu mungkin bisa ganti ya, setiap bulan mungkin bisa ganti. Kalau handphone, kalau handy transceiver itu dia bertahap ya, bertahap, dan tentunya dengan bertahap itu kemajuannya juga tidak sepesat dengan HP ya. Itu cepat sekali berubah kalau HP. Kalau HT tidak, dia masih bertahap, dan apapun itu untuk HT yang lama tetap masih bisa digunakan. Sampai kapanpun juga HT yang lama tetap masih bisa digunakan. Namun dengan adanya perubahan teknologi, maka HT yang baru tentu jauh lebih banyak fitur-fiturnya yang ditawarkan tentunya ya. Nah, ada beberapa HT yang kategori yang akan saya sampaikan di sini karena saya menilai dari satu segi power, kedua dari segi receive ya. Power itu baterai tentunya, kemudian receive. Jadi receive ini adalah hal yang paling utama dari sebuah handy transceiver atau HT ya. Percuma kalau Anda punya output powernya lebih besar dibandingkan yang lain, tapi Anda tidak bisa mereceive, kan tidak terjadi dua komunikasi atau dua arah komunikasi maksud saya. Jadi cuma satu arah kan percuma. Sementara kita membutuhkan dua komunikasi saling berhubungan seperti itu, sehingga Anda bisa mereceive dan mentransmisikan data Anda atau suara Anda tentunya ya. Jadi kita perlu radio yang receive-nya bagus. Jadi satu, baterai power dulu ya. Kemudian yang kedua receive. Yang ketiga baru fiturnya ya. Yang ketiga baru fiturnya. Nah, dari ketiga ini mana yang lebih seimbang, mana yang lebih unggul. Kemudian yang keempat nanti baru powernya. Namun karena yang keempat ada power, itu nanti kita kategorikan berdasarkan power. Jadi nanti ada yang kategori powerful 10 watt dan 5 watt. Jadi kita berdasarkan kategori radio yang 10 watt dengan standar tadi, baterainya, receive-nya, kemudian outputnya, fiturnya ya. Fiturnya ini termasuk waterproof, termasuk mungkin yang lain-lainnya, band yang disediakan dari radio itu ya. Dan minimal yang saya sebutkan di sini adalah dual band, minimal dual band. Dan nanti kalau misalnya HT Jepang itu tidak masuk di sini, berarti dia kategori HT yang mungkin harganya di atas dari HT-HT yang ada ini ya. Jadi ini kategori HT yang sekiranya harganya 1.200.000 ke bawah ya, maksimal 1.200.000. Jadi HT yang ada di sini maksimal 1.200.000-an. Jadi tidak lebih dari itu, tidak sampai 1,5, tidak sampai 2 juta. Jadi ini HT yang memang tergolong mid and low and mid ya. Jadi dari low ke middle ya. Jadi tarafnya seperti itu, tidak ke high. Jadi tidak ke harga yang tinggi gitu. Oke, kita langsung saja mulai dari yang pertama. Jadi ini videonya kita singkat aja, nggak usah berhenti-berhenti, langsung saja ya. Kita akan sebutkan kategori yang 10 watt dual band. 10 watt dual band. Di sepanjang tahun selama saya melakukan pengujian, saya selalu menggunakan HT tersebut, kemudian saya bandingkan dengan yang lain. Nah, HT ini adalah Wacom WR88 Plus Port Radio. Jadi kenapa saya selalu merekomendasikan buat teman-teman Anda bisa menggunakan ini, meskipun ini harganya 1 jutaan,
Welcome WR88 Plus Sport Radio ini mempunyai keunggulan satu, receive-nya ya memang bukan superior tapi sudah di atas rata-rata receive-nya ya. Kalau dibandingkan dengan FT4X sama, dibandingkan dengan Yaesu FT4V sama dengan ini ya. Jadi untuk receive-nya setara itu. Kemudian yang saya suka lagi ini adalah dual band, bisa di VHF, UHF, kemudian juga receive-nya bisa 6 band. Ya, receive-nya bisa kita air band, bisa FM, bisa 250, 350 dan berapa ya? Jadi ada beberapa band ya. Ada 6 band pokoknya. Dan dia waterproof. Satu lagi waterproof, dia colorful, waterproof, kemudian 10 watt full. Untuk VHF dan UHF-nya 10 watt. Kemudian baterainya 3600 ya, jadi miliampere. Jadi ini cukup ya. Kalau saya rasakan ini cukup sangat baik ya. Menurut saya selama saya gunakan HT, saya juga pergunakan HT Jepang tapi tidak sebagus ini. Jadi jangan remehkan HT-HT di luar HT Jepang ya. Karena ini fasilitasnya, fiturnya, kemudian ketahanannya, baterainya, kemudian waterproofnya, kemudian penggunaannya, dan cuman kelemahannya satu aja, antenanya. Tapi untuk seluruhnya ini bisa kita gunakan secara baik. Silakan Anda mungkin yang sudah menggunakan ini Anda bisa mengetahui keunggulan radio ini dibandingkan radio-radio yang lain ya. Oke, ini adalah Welcome WR88 Plus Sport Radio. Kemudian yang kedua, ternyata masih jatuh juga ke Welcome. Jadi ini adiknya yang tadi ya. Jadi ini yang pertama. Ini Welcome WR88 Plus. Tidak pakai sport. Jadi hanya dual band. Khusus dual band saja. Oh ya, ini saya lupa. Ini tadi ada fitur scanning. Jadi kalau ini yang sport ini ada fitur scanning. Bisa menyekan frekuensi radio yang mungkin kita tidak tahu frekuensi berapa dia memancar. Kita bisa scan di sini dengan tune-nya sekalian bisa terdeteksi ya. Yang sport radio. Kalau yang ini tidak ada menu apa-apa, maksudnya tidak ada scanningnya, tidak ada airbandnya, hanya ada FM-nya, dual band, full 10 watt, tapi juga waterproof. Baterai sama dengan yang sport radio. Ini WR88 Plus, ya. Oke, kita tinggalkan WR88 Plus. Kemudian kita beralih yang selanjutnya, radio yang selanjutnya. Ini ada beberapa radio yang sama dengan ini ya. Ini adalah Fastcom UV98. Ini sama persis dengan Escom FC10 Pro. Jadi tinggal Anda mau pilih yang Fastcom atau yang SC-Escom, sama saja, persis. Tidak ada bedanya. Anda tinggal pilih mau yang Escom atau yang Fastcom, yang UV98 atau yang FC10 Pro, sama persis. Ya, dual band, 10 watt. Cuman powernya, baterainya di bawah kekuatan dari Welcome tadi. Tapi receive-nya, nah, ini keunggulan dari ini adalah receive-nya superior. Sekali lagi, receive-nya superior. Kenapa dia bisa di bawah yang kedua tadi? Karena fiturnya tidak terlalu banyak ya. Fiturnya tidak terlalu banyak, tapi receive-nya superior. Ini wajib dipertimbangkan bagi Anda yang mungkin senang komunikasi satelit. Bagi Anda yang senang komunikasi satelit itu jaraknya ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer. Sehingga Anda perlu HT yang benar-benar receive-nya sangat peka, terutama di VHF dan di UHF-nya. Jadi saya sarankan UV98 dan Escom FC10 Pro bagi Anda yang menggemar satelit atau komunikasi satelit. Ini menjadi radio andalan untuk receive dan transmit. Di samping yang tadi, yang Welcome juga dipakai untuk transmit, oke dengan receive-nya. Ya, secara individual juga oke, nggak ada masalah. Tapi ini receive-nya lebih superior. Oke. Tentunya ada receive-nya juga di bawah ya. Receive di bawah. Ketika kita menggunakan antena standar, untuk emergensi, untuk keadaan yang darurat, bukan berarti radio-radio yang lain juga tidak bisa digunakan. Nah, kategori masih 10 watt, full power, itu jatuh pada Baofeng BFH6. Ini adalah radio yang dengan antena standarnya atau antena yang kita tancepin di konektor ini, ya, artinya bukan antena luar, kita tancepin di konektor. Receive-nya masih bagus, bisa menerima satelit dengan jarak yang cukup jauh. Artinya
dalam keadaan emergensi, Baofeng BF-H6 ini bisa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh maupun jarak dekat. Jadi kenapa ini masih masuk? Karena dengan antena standar atau antena bawaan ini bisa berkomunikasi dengan jarak yang cukup jauh dan meresipnya cukup peka. Baofeng BF-H6. Ya, oke. Kemudian selanjutnya adalah Baofeng BF-H7. Kenapa ini di bawahnya BF-H6? Karena BF-H7 ini ya resipnya hampir sama, tapi masih di atas sedikit BF-H6 yang lebih tinggi ya. Jadi ini di bawahnya BF-H6. Jadi BF-H6 lebih peka resipnya dibandingkan BF-H7, tapi hampir sama. Untuk kualitas modulasi, BF-H6 lebih cenderung middle high, jadi lebih bagus untuk kita komunikasi yang jarak jauh ya. Kalau ini dia middle low untuk yang Baofeng BF-H7. Namun untuk secara desain mungkin ini lebih menarik ya BF-H7, tapi nggak ada masalah. Yang kita pentingkan adalah untuk kegunaannya, sehingga BF-H7 di bawah dari BF-H6. Nah, selanjutnya adalah ini mungkin tidak terlalu superior untuk resipnya juga ya. Namun baterai yang digunakan sama dengan Wirecom. Jadi baterainya itu 3600, kemudian segala sesuatunya hampir sama. Namun sayang resipnya. Ini adalah Dalcom DL9000. Jadi paling tidak kita hanya bisa menggunakan antena bawaannya atau antena yang pendek supaya dia bisa resip maksimal. Kalau kita menggunakan antena luar, resipnya jauh menurun ya. Sehingga ini tetap masih bisa masuk karena ini juga waterproof. Kemudian ini juga dia bisa dual band, powernya juga bagus, baterainya juga bagus ya. Jadi Dalcom DL9000 ini juga masih masuk rekomendasi saya. Oke. Dan yang terakhir adalah TET UV8200. Nah ini TET UV8200 ini dia sudah berwarna ya. Kemudian dia colorful. Tapi bukan colorful, maksudnya warnanya sampai seperti apa gitu ya, tapi standar HT lah ya, warnanya bagus. Kemudian juga waterproof. Kemudian dia juga baterainya besar ya. Dan suaranya, vokalnya bagus. Cuman sayang resipnya juga ya. Kenapa ini nggak ada antena? Antenanya ini sama dengan Fastcom, dengan Escom sama persis antenanya. Jadi saya lepas saja ya. Jadi ini juga worth it digunakan, tapi dengan antena standar ya. Kalau Anda pakai antena tambahan ini langsung sudah nggak bisa ngerisip ya. Jadi kebanyakan radio seperti itu dia utamakan power, tapi ternyata resipnya berkurang setelah kita gunakan antena tambahan. Jadi ini adalah yang terakhir, TET UV8200 menjadi alternatif Anda untuk Anda gunakan. Oke, kita tinggalkan untuk radio yang 10 watt. Nah, jadi di sini ada 10 watt, mungkin bisa dilihat dulu ya teman-teman. Kita foto dulu, mungkin Anda bisa melihat dulu radionya seperti apa. Saya jajarin dulu dah, saya jajarin dulu. Ya, kita jajarin dulu supaya Anda bisa melihat. Jadi sekali lagi buat teman-teman, bukan berarti radio yang tidak masuk di sini itu adalah radio yang jelek ya. Nah, seperti itu, kelihatan ya. Jadi mulai dari sini Wirecom, ini juga masih Wirecom, ini Fastcom dan Escom sama persis. Jadi Anda bisa pilih salah satu. Kemudian ini Baofeng BF-H6, ini Baofeng BF-H7, ini Dalcom DL9000 dual band. Kemudian ini TET UV8200. Oke. Kita tinggalkan radio yang 10 watt yang lumayan besar wattnya. Dan kalau nggak ada di sini jangan khawatir, radio yang Anda punya tetap masih bisa digunakan. Tapi ini adalah rekomendasi dari channel ini. Jadi kalau channel lain yang memberikan rekomendasi lain nggak ada masalah. Itu bukan berarti kita bersaing atau apa, nggak. Tapi ini adalah hasil uji coba saya selama ini, di mana saya melakukan komunikasi yang secara direct jauh. Kemudian saya selalu lakukan dengan segala kondisi dan posisi, sehingga saya bisa merekomendasikan HT-HT yang ada di depan Anda semua ini. Oke? Jangan khawatir, HT yang lain tetap masih bagus, tapi ini adalah rekomendasi channel ini.
Kita tinggalkan yang 10 watt ya. Sekarang kita masuk ke yang 5 watt. Oke. Kita taruh aja dulu yang 10 watt, kita singkirkan ya. Jadi buat teman-teman, kalau yang sudah punya HT ini pasti Anda bisa merasakan apa yang Anda rasakan saat ini ya. Oke, buat yang mau tracking satelit SS1, jadi kita punya satelit anak bangsa SS1 Suryasat 1 yang sekarang posisinya sudah ada di atas di luar angkasa di ISS, jadi International Space Station, yang mungkin bulan Januari nanti akan segera bisa kita lacak keberadaannya. Dan untuk melacak itu adalah kita perlu membutuhkan radio yang cukup peka. Makanya rekomendasi saya Anda bisa pilih radio yang nomor tadi ya, nomor 1 sampai nomor 3. Itu bisa lebih digunakan untuk meresip. Tapi jangan khawatir, kalau hanya untuk urusan resip, nanti di radio kategori 5 watt ini juga bagus ya. Juga bagus, tenang saja. Oke, saya akan coba untuk menampilkan radio terbaik di 5 watt, kategori 5 watt. Sesuai dengan peraturan saya adalah 1 power, kedua resip. Jadi power bukan power output, jadi power baterai. Kedua resip, ya. Ketiga fiturnya, ya mungkin itu aja, ya karena kalau yang 5 watt nggak terlalu banyak sih fiturnya. Oke. Sekarang kita nomor 1, Anda sudah penasaran ya. Apa yang nomor 1? Nih, ini adalah Baofeng UV9R Plus New. Ya sekali lagi, Baofeng UV9R Plus New. Jadi bukan UV9R Plus, bukan UV9R apa-apa gitu ya. UV9R Plus New. Jadi Baofeng ini sama persis dengan UV98 atau Eskom FC10 Pro, tapi downgrade-nya. Downgrade-nya artinya apa? Powernya turun jadi 5 watt. Tapi kualitas resip sama dengan Fastcom UV98, sama dengan Eskom FC10 Pro. Dan ini sangat sensitif. Jadi sudah saya gunakan, ini saya gunakan setiap hari dengan minta meresip APRS. Ternyata radio ini cukup mumpuni untuk meresip satelit yang cukup jauh, Grand Cube, kemudian lain-lainnya, dia bisa meresip dengan sempurna. Artinya radio ini punya RX yang superior, UV9R Plus New. Jadi ini turunan dari FC10 Pro dan Eskom dengan Fastcom FC UV98. Ya, jangan salah, ini bentuk radionya, ya Baofeng UV9R New Plus New. Jadi ingat ya teman-teman, saya tidak di endorse macam-macam. Jadi Baofeng nggak pernah ngasih saya radio, nggak pernah endorse saya, tapi saya berdasarkan kualitas radionya, makanya saya tetap, biarpun yang nggak endorse, biarpun yang nggak nyupport saya, tetap saya tampilkan di kesempatan kali ini. Oke, itu dia Baofeng, sesuai dengan real kenyataan yang saya gunakan. Kemudian yang kedua adalah Retevis RT85. Ini juga radio superior untuk resipnya, cuman dibandingkan dengan Baofeng ini, ya kalau Baofeng ini vokalnya masih oke, tidak terlalu mendem. Tapi kalau yang ini agak mendem ya. Ini sama dengan FC UV88, suaranya agak mendem kalau kita pakai untuk ngomong. Tapi kalau untuk resip luar biasa, sama dengan Baofeng UV9R New tadi, Plus New tadi ya. Kenapa jadi nomor 2? Karena tadi kalau kita pakai untuk komunikasi suaranya agak sedikit kurang ya. Tapi resipnya oke, sehingga kita jadikan nomor 2. Jadi Retevis RT85 dan setara dengan Fastcom UV88 dan TYT UV88. Silakan buat teman-teman yang komunikasi satelit, kalau Anda memang membutuhkan resip yang bagus, Anda bisa menggunakan Retevis RT85 atau Fastcom UV88 atau TYT UV88 ya. Ingat, 3 radio itu bagus untuk resip satelit kalau Anda buat pakai 2 radio, karena mic-nya ini nggak terlalu peka, sehingga ketika Anda on kan resipnya cukup besar, tidak akan terjadi feedback kalau dengan radio ini. Tapi kalau Anda pakai ini, Anda besarkan, dia akan feedback karena mic-nya peka. Sehingga kalau untuk komunikasi ini lebih baik ya. Tapi kalau untuk meresip, Anda gunakan
yang ketiga radio tadi, Retevis RT85, kemudian UV88 Fastcom, kemudian UV88 dari TYT, ya, jangan salah. Jadi radio ini superior untuk receive. Ini yang kedua tadi ya, kedua ada 3 radio tadi. Yang ketiga, nah kalau yang ketiga tadi ini adalah merek dari Redel. Redel nggak masuk di 10 watt, tapi dia masuk di 5 wattnya, ya. Redel DL5108. Ini juga radio yang sangat luar biasa receive-nya, ya. Cuman tidak seselektif ini. Tidak seselektif dari Retevis dan Fastcom UV88 atau TYT UV88. Kalau ini dia masih keseplet, kalau kita ngomong ya masih masuk ke sini, tapi kalau yang tadi tidak. Tapi receive-nya superior. Ya, ini saya sudah gunakan juga untuk APRS, bisa mereceive dengan sempurna. Satelit low elevasi juga bisa di-receive. Dan ya, ini adalah Redel DL5108 ya. Meskipun dia yang 10 watt nggak masuk, ternyata di sini dia masuk. Ini receive-nya oke sekali ya. Dan dia juga ada fitur, ada lampunya. Kemudian suaranya enak ya, suara speakernya enak. Dan tentunya lagi untuk tulisannya besar-besar. Kalau untuk orang tua cocok ya. Ini radio cocok banget kalau untuk orang tua ya. Tombolnya juga bagus, semuanya bagus. Dan ini cuman kekurangannya tadi receive-nya tidak terlalu selektif, tapi peka. Jadi kalau dipakai untuk terestrial, komunikasi di darat atau komunikasi tidak ke satelit, ini bagus. Bagus banget. Jadi ini nomor 3 ya, dia Redel DL5108. Nah, yang keempat nih. Ini pendatang baru juga, ada TX Key. Nah, TX Key, aduh saya lupa lagi tipenya berapa ya, sebentar. Ya, TX Key 8800 plus. Ya, TX Key 8800 plus. Ya. Kenapa ini masuk nomor 4? Ini kalau dengan antena bawaannya peka banget. Tapi kalau pakai antena tambahan, ya nggak bisa dipakai untuk receive satelit ya, langsung budek. Kenapa ini bagus ya? Ini waterproof juga, anti air. Kemudian yang saya suka dari radio ini adalah jarang radio yang dudukannya di bawahnya ini karet ya. Jadi kalau kita taruh gini nggak gampang jatuh, nggak gampang kegeser-geser, keset banget kalau taruh di sini ya. Kemudian yang sangat bagus sekali adalah ini, senternya. Terang banget, jadi kan nggak perlu beli senter. Kalau pakai HT ini, Anda nggak perlu beli senter, pakai ini aja. Ini jaraknya jauh dan terang sekali. Dan untuk tulisannya juga sangat besar. Ini dual band 5 watt, ada FM radionya juga, suaranya juga enak. Kemudian ini senternya juga bisa dilepas. Di sini ada bautnya, kita buka aja. Kalau kita tidak mau pakai, kita lepas. Tapi ini saya selalu pakai untuk ronda. Kalau saya pakai ronda untuk jalan malam, itu sangat terang sekali. Jadi nggak perlu beli senter, Anda tetap beli HT ini aja, cukup dipakai untuk semalaman. Anda dengan power baterainya ini nggak ada masalah. Oke, ini adalah TX Key 8800. Alternatif buat Anda yang suka hiking atau Anda yang suka jalan camping atau apa, ini sangat berguna sekali ya. Senternya besar, jadi nggak perlu lagi bawa senter. Anda cukup satu dengan ini HT aja ya. Untuk emergensi juga oke, karena ada senternya. Kemudian yang kelima, yang kelima nih, ini adalah SkyMac 6969M. SkyMac 6969M. Ini saya rasa seperti Redel ya untuk untuk tulisannya, untuk menu-menunya kayak Redel persis. Tapi ini ada campuran antara Redel dan Baofeng. Baterainya kayak Baofeng UV82. Tampilan layarnya dan sebagainya macam seperti Redel. Dan tombolnya besar-besar, sangat bagus untuk orang tua juga ini, besar-besar. Jadi nggak salah kita mencet ya, jaraknya juga agak jauh-jauh. Jadi kalau kita mencet nggak salah. Ini SkyMac kenapa jadi nomor 5? Karena ini juga radio cukup peka untuk receive dengan menggunakan antena bawaan, dan saya suka radio ini, saya sering pakai juga kalau kita pergi-pergi ya. Jadi karena baterainya juga familiar ya, banyak dijual. Ini bisa diganti dengan baterainya UV82 ya. Oke, ini adalah SkyMac SK6969M.
dual band, ada FM radionya juga. Oke, itu yang kelima. Yang keenam jatuh pada ABRI. ABRI F5 ya, kalau nggak salah, saya coba cek dulu. Sudah lupa juga ya. Ya, ARF5. ABRI ARF5 ini dia dual band. Dual band bonus 1 band 350 ya. Di UHF low. Kemudian ini juga bisa scan frekuensi untuk yang ABRI ARF5 ini, bisa scan frekuensi dan bentuknya juga sangat bagus warnanya. Ada yang warna oranye seperti ini sama dengan Wercom tadi, jadi sehingga sangat bagus ya. Dan resipnya sangat peka ya. Sangat peka kalau pakai antena bawaannya. Ini saya sangat rekomendasikan sekali bagi Anda yang butuh antena bawaan peka, radionya praktis, ada senternya juga ya, ada FM radio dan cukuplah digunakan untuk 5 watt kita pakai ya. Ini adalah ABRI ARF5 yang urutan yang ke-6, dan memang kalau kita pakai antena luar jelas ini sudah langsung nggak bisa dengar apa-apa ya. Kemudian yang ke-7, nah ini yang ke-7 pendatang baru juga adalah Wercom Q7 ya, Wercom Q7. Nah, Wercom Q7 ini baterainya oke, mantap. Kemudian ini juga bisa 6 band untuk receive ya. Untuk transmit ya di transmitnya dia ada di UHF, VHF dan UHF low di 350. Semuanya rata, 3 band rata ya. 3 band rata 5 watt. Ini yang saya suka. Kemudian bisa air band, bisa scan frekuensi juga. Jadi ini radio oke, waterproof, tahan banting. Satu kelemahannya resipnya saja. Tapi karena resip itu adalah satu penentuan utama dari sebuah radio, maka dia menjadi nomor 7 ya. Untuk yang WRQ7 ini. Kalau dia resipnya bagus, dia bisa jadi nomor 1 ya. Kalau resipnya bagus, karena ini fiturnya sudah mumpuni teman-teman. Ini fiturnya banyak sekali, sudah lengkap sekali. Kalau dia resipnya bagus, ini sudah jelas dia jadi nomor 1 ya. Karena dengan konstruksi bodinya yang kokoh sekali seperti ini ya jelas ya. Tapi karena kita komunikasi butuh resip yang bagus, maka itu adalah faktor utama. Sekali lagi, resip adalah faktor utama. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir pendatang terakhir juga ya, pendatang baru juga. Nah ini TXQ. TXQ mana nih tipenya ya? Sebentar. Nah ini juga banyak sih yang tipe kayak begini ya. Tipe TXQ yang seperti ini. A37 ya. Nah ini TXQ A37. Ini color juga. Kemudian color bisa airband, bisa scan frekuensi ya. Nah, tapi ini hanya dual band ya, hanya dual band. Cuman itu tadi resipnya lagi kalau pakai antena luar budek. Jadi ini yang bontot, tapi ya masih lumayan lah dibandingkan yang lainnya. Ini masih lumayan. Jadi yang ada di sini sudah lumayan lah, bisa masuk ya. Oke, itu yang 5 watt tadi, kategori 5 watt. Jadi kita foto dulu ya. Yang 5 watt. Nah, ini biar teman-teman bisa lihat radionya. Kategori 5 watt ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang radionya nggak ada di sini, jangan khawatir. Tetap radionya bisa dipakai dan bagus ya. Ini hanya rekomendasi dari channel ini, bukan dari keseluruhan. Ya, seperti itu. Jadi mulai dari sini kita tadi sudah sampaikan Bofeng UV9R Plus New. Kemudian di sini ada Ratovis RT85, ada ya Fastcom UV88, ada TT UV88 masuk di sini. Kemudian di sini ada Redel DL5108, kemudian ada TXQ 8800 Plus, kemudian ada SkyMac SK699M, kemudian ada ABRI ARF5, kemudian ada Wercom WRQ7, kemudian yang terakhir ada dari TXQ lagi A37. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa ini?
8 ya, ada 8 radio. Jadi yang di nomor 2 ini ada tiga merek ya yang sama persis. Jadi apapun itu kalau sama bisa jadi rekomendasi Anda ya. Oke, kita tinggalkan yang 5 watt. Saya kembali ke yang 10 watt single band. Ya, 10 watt single band. Saya nggak akan sebutkan yang 5 watt. Ke 5 watt banyak banget single band. Tapi 10 watt single band. VHF. Ya, jadi saya tidak sebutkan yang UHF. UHF juga sangat banyak banget. Jadi saya akan ambil, ternyata hanya ada 2 radio di VHF ya. Jadi di VHF itu hanya ada 2 radio. 2 radio full power 10 watt VHF. Apa itu? Yang pertama, Wercom WR808. Nah, Anda bisa lihat layarnya sudah seperti itu. Ini adalah yang bekas saya uji kemarin. Saya injak dengan mobil, saya banting di batu, saya lempar tanpa rekayasa, saya celup di air. Kemudian bantingnya itu berapa kali di batu, dihantam pakai batu juga. Radio ini masih hidup sempurna tanpa ada kekurangan. Malah powernya naik, resipnya jadi peka. Wercom WR808 menjadikan radio terkuat, baik kuat powernya, kuat bodinya, waterproof lagi ya. Wercom WR808 VHF. Masih sama, yang kedua adalah Dalcom DL8000 VHF. Satu keluarga dari Wercom. Satu keluarga, jadi masih satu keluarga produknya. Mungkin satu pabrik ya, cuman beda merek, tapi beda tampilan ya, beda tampilannya sedikit, terutama di antena nih kelihatannya, di antenanya beda. Kalau di baterainya sama, di tampilan tombolnya satu biru, yang satu putih, ya seperti itu. Kemudian ya, hampir sama semua. Dan ini juga keras ya, ini juga kuat. Ini juga kuat. Dalcom DL8000, DL8000 apa 9000? Sorry, sebentar, saya buka dulu. Jangan sampai salah teman-teman ya. Oh ya, bukan 8000. DL9000 VHF. DL9000 VHF. Kemudian kalau yang ini adalah Wercom WR808 VHF. Dua-duanya 10 watt, dua-duanya tangguh, dua-duanya powerful ya. Jadi kalau yang VHF, mohon maaf, hanya 2 radio yang masuk 10 watt. Sebenarnya masuk juga di ICOM, tapi harganya sudah terlalu jauh untuk ICOM V86 dan powernya hanya 7 watt. Jadi mohon maaf saya tidak masukkan di sini. Meskipun itu radio Jepang, tapi ternyata buat teman-teman mungkin yang penggemar radio Jepang jangan kecewa, karena di sini kita bukan masalahkan Jepangnya dan apanya ya. Kita antara value for money-nya ya, value for money-nya mana yang lebih worth it, dan tentu dengan selain dari itu juga untuk penggunaannya mana yang lebih efisien. Jadi kalau harganya murah kemudian baik digunakan, kenapa tidak ya? Jadi bukan berarti radio yang lain tidak baik, tapi yang lain juga bagus. Cuman ini yang saya sebutkan di sini adalah radio yang murah tapi berkualitas. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua yang mungkin bisa menonton video ini. Dan tentunya buat yang dari luar, kalau memang tidak tahu bahasanya, mohon maaf, kita menggunakan bahasa Indonesia karena banyak penonton channel ini juga dari Indonesia, sehingga kita pakai bahasa Indonesia. Oke, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan ini sekali lagi bermanfaat di akhir tahun, sehingga Anda bisa membutuhkan radio yang mana Anda perlukan. Dan tentunya doakan saja channel ini tetap berkembang, sehingga kita bisa tetap menampilkan radio-radio kebutuhan yang sesuai dengan keinginan Anda. Sekian saja, yang kecil itu yang kindia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri, bye-bye.